Sahabatkus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kau beri kami berkat kesehatan jasmani rohani, sehingga kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Markus 8 ayat 1 sampai 10 dengan judul Jangan Meragukan Kuasanya. Nanti adik-adik bisa baca ya ke semua ayatnya. Nah, di sini kita akan baca dari Markus 8 ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dari peristiwa di atas merupakan peristiwa yang kedua kalinya di mana Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan roti yang sangat sedikit. Hal yang menggerakkan Yesus untuk melakukan itu adalah belas kasihan kepada banyak orang yang sudah 3 hari mengikutinya. Dalam peristiwa pemberian makan kepada 4.000 orang hampir sama dengan peristiwa Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang di beberapa pasal sebelumnya. Sebagian orang menganggap bahwa kedua peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sama, padahal keduanya adalah dua peristiwa yang sangat berbeda. Beberapa di antara perbedaannya ialah ada pada lokasi di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut, jenis kelompok orang-orang yang terlibat di dalamnya, jumlah orang yang ada pada waktu itu, dan jumlah makanan yang tersedia, dan juga jumlah makanan yang tersisa. Namun ada hal yang sama yang cukup menggelitik hati penulis Injil Markus ini, ialah untuk menyatakan bahwa yaitu reaksi awal murid-murid ketika Yesus mengatakan bahwa orang banyak yang mengikutnya itu tidak mempunyai makanan. Murid-murid langsung mengatakan bahwa bagaimana mereka dapat memberikan roti kepada orang-orang tersebut untuk dimakan sampai kenyang, sedangkan mereka saat itu sedang berada di tempat yang sangat sunyi. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, seolah-olah sedang berada di tempat sunyi yang rasanya sukar membayangkan bisa keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Demikian juga tidak sedikit orang percaya yang berada di berbagai situasi yang pelik, seperti murid-murid Yesus yang lupa bahwa mereka sedang berjalan bersama sang pembuat mukjizat yang belum lama menghadapi berbagai peristiwa ajaib bersama gurunya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan begitu mudah menertawakan para murid yang memberikan respon ragu dan bingung ketika menghadapi peristiwa pengulangan dari masalah yang sama. Namun, sedari kita tidak lebih baik daripada mereka, terkadang kita juga lebih buruk daripada murid-murid Tuhan Yesus. Kita suka penuh dengan kekhawatiran dan keraguan karena kita takut dengan keterbatasan dan kita bisa ragu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kelangsungan masa depan, apabila keadaan seperti ini, kita kadang ragu apakah bisa berubah atau membayangkan hal-hal yang lebih buruk ketika sedang menghadapi suatu kondisi yang belum pulih. Dan dengan kondisi-kondisi yang lainnya, terkadang kita juga sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita ragu dengan keterbatasan kita. Dari pelajaran ini kita bisa ambil suatu peristiwa atau suatu pelajaran yang sangat penting, yaitu memahami prinsip belas kasih Tuhan. Yang pertama ialah memahami prinsip belas kasih Tuhan. Nah, dalam Markus 8 ayat 2, di sini Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak karena mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mereka tidak punya makanan.
Sehingga di sini Tuhan Yesus tergetuk hatinya akan belas kasihan untuk memberikan makanan kepada mereka, walaupun dengan ketersediaan makanan yang sangat sedikit. Dan di Markus 8 ayat 4, hal yang kita pelajari ialah kita harus paham tentang kuasa kehadiran dan penyediaan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa muridnya menjawab bahwa bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti mereka sampai kenyang. Nah, disinilah peristiwa itu terjadi, di mana kuasanya betul-betul dinyatakan dengan persediaan yang terbatas, dengan kemilikan sangat terbatas, dengan tersediaan roti yang sangat terbatas. Tapi di sini Tuhan menunjukkan kembali kuasanya bahwa Dia sanggup memberikan makan kepada orang banyak. Jadi adik-adik, walaupun kita memiliki sesuatu yang terbatas, hendaknya kita tetap percaya kepada kekuasaan Tuhan. Karena belum tentu yang terbatas itu kekurangan. Belum tentu yang terbatas itu akan membuat kita merasa kurang. Ternyata dari keterbatasan itu Tuhan bisa memberikan kuasanya yang lebih, sehingga ketika kita jalanin ternyata ada sisa kelebihan yang bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat firman yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan seturut dengan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan untuk segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di Renungan Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus